manfaat, maslahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah kultum matawali hafidhakumullah. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Pada bulan tersebut Allah memberikan rahmat, ampunan, dan karunia-Nya melebihi bulan-bulan yang lain pada umumnya. Semua dosa akan diampuni dan segala doa akan terkabul. Pada bulan Ramadan, Allah mewajibkan ibadah puasa bagi semua umat Islam. Puasa sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Mereka yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya memiliki kewajiban untuk menjalani kewajiban tahunan dalam setiap bulan Ramadan ini. Bahkan kewajiban itu termasuk maklum minad-din bid-darurah, yakni diketahui secara pasti dalam ajaran Islam. Karena diwajibkan, tentunya harus benar-benar menjaga ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan dengan penuh kehati-hatian. Mulai dari menghindari setiap hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menghilangkan pahalanya, dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi kesempurnaannya. Jamaah kultum matawali hafidhakumullah, semua itu tentu dengan tujuan agar selama 1 bulan tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, namun juga bisa diterima semua amal ibadah, khususnya puasa. Dalam hal ini penting memperhatikan beberapa ketentuan berikut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Mistu dalam salah satu kitabnya yang berjudul As-Shaumu Fiqhu wa Asraruhu, yakni puasa, fikih, dan rahasianya. Dalam kitab tersebut terdapat salah satu bab dengan judul Kaifa tasumu as-saumal kamila. Ya, ada satu bab yang menerangkan tentang kesempurnaan puasa. Piye caramu poso dengan sempurna? Dan dalam bab tersebut Syekh Muhyiddin Mistu menjelaskan beberapa hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh setiap orang-orang yang sedang berpuasa. Hal itu agar puasa yang dilakukan bisa sempurna dan tidak hanya lapar dan dahaga, namun juga bisa mendapatkan pahala. Beberapa ketentuan itu terdiri dari 8 hal. Yang pertama, dalam puasa Ramadan disunahkan mengakhirkan sahur. Sahur dalam puasa Ramadan merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Selain mengikuti jejak langkah Rasulullah, juga bisa menjadi salah satu alternatif agar kuat dalam menjalankan puasa selama 1 hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ista'inu bitu amis sahari ala syamin nahar wal qailulati ala qiyamil lail." Artinya, ambillah pertolongan kalian semua dengan makan sahur untuk puasa di siang hari, dengan tidur qailulah, yakni tidur sebentar menjelang sholat, agar bisa bangun malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Syekh Muhyiddin Mistu,
Karena sahur menjadi alternatif agar kuat dalam menjalankan puasa, maka mengakhirkan sahur hukumnya lebih baik. Yang penting tidak sampai terbit fajar shodiq. Dengan demikian, ia akan lebih kuat dan sehat dalam menjalani aktivitas selama 1 hari. Podo karo sarapan awal sahur subuh sebelum keluar fajar shodiq. Ketentuan kedua yakni menyegerakan berbuka. Di antara kesunahan puasa yang lain adalah menyegerakan berbuka puasa dengan catatan ketika matahari sudah benar-benar terbenam dan tidak menunda-nundanya. Disegera berbuka artinya waktu bukanya wis teko. Waktu buka wis teko, nggak usah menunda-nunda, segeralah berbuka. Bukan diplesetno ala hit zaman no, segera berbuka orang teko wayahe berbuka wis berbuka dhisik. Atau berbuka nek wis adzan tapi adzane adzan maghrib, bukan adzan selainnya maghrib, karena adzan maghrib karo adzan liyane iki meh padha. Sing beda muk nek adzan subuh. Oke. Hal itu karena terdapat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairim ma'ajjalul fitra. Artinya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, standar istiqomah sholat tarawih. Di antara penyebab untuk bisa melakukan puasa dengan sempurna adalah menjalankan ibadah sholat tarawih dengan istiqomah. Sholat tarawih sendiri merupakan salah satu sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Spesial sholat tarawih ini di luar Ramadan, sesoleh apapun sampean kok sholat tarawih tidak mendapatkan apa-apa. Karena spesifikasi tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya orang-orang yang sedang berpuasa sudah barang tentu sebaiknya, seyogyanya tetap menjaga istiqomah dalam mengerjakan sholat sunat tarawih ini. Selain itu, sholat tarawih memiliki faedah yang sangat banyak. Masih menurut Syekh Muhyiddin Mistu, diantaranya adalah tufidu hatmat to'ami wa tansyital jismi wa maghfiratadz dzunubi. Sholat tarawih itu berfaedah menghancurkan makanan dalam perut. Tadi munggah medun sampai makanannya cepat lumat. Di samping itu juga membangkitkan semangat ibadah dan ampunan terhadap dosa-dosa. Keempat, menjaga lisan. Di antara hal-hal yang sangat penting dan untuk dihindari ketika berpuasa adalah menjaga lisan dari beragam ucapan-ucapan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Misalnya membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat dan sumpah palsu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amal wa syarabahu." Sok sinten tiyangipun barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayat atau ama wa syarabahu, terhadap rasa lapar dan haus yang dia tahan. Sejatinya Allah ora butuh lesumu karo ngelakmu nek kowe selama poso gak iso meninggalkan qaula zur wal amala bih, perkataan dusta. Yang kelima, menahan syahwat. Sebab-sebab penyempurna puasa di bulan Ramadan yang lain adalah bisa menahan diri dari segala syahwat, hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Syahwat dalam hal ini tidak hanya sebatas hal-hal yang diharamkan, sebab semua itu jelas-jelas dilarang dalam Islam. Maklum minaddin bidarurah,
wis jelas sing haram niku. Akan tetapi perihal keinginan yang halal, perkara halal yang berlebihan, tujuannya sebagaimana dijelaskan Syekh Muhyiddin, agar tujuan-tujuan puasa benar-benar nyata berupa menahan diri dari segala keinginan jasmani dan rohani. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharimi wa da'adal khatima wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatun yawma siyamika wa la tajal yawma fitrika wa saumika sawa'an." Nek sampean poso, mongko poso kupingmu, mripatmu, lesanmu sangka berbohong lan perkara-perkara sing diharamno. Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, lesanmu anil kadzib dari berbohong dan hal-hal yang diharamkan. Wada adal khotimah dan tinggalkanlah menyakiti tetangga dan bersikaplah penuh dengan wibawa dan ketenangan pada hari puasamu. Dan janganlah kamu jadikan hari berbukamu dan hari puasamu sama. Wala tajal yauma fitrika wa saumika sawa'an. Sampai wayah poso mega poso niku padha ae. Keenam, berbuka dengan makanan yang halal. Selain penjelasan di atas, ada juga yang lebih penting diperhatikan untuk mendapatkan kesempurnaan puasa pada bulan Ramadan, yaitu berbuka dengan makanan-makanan yang dihasilkan dari uang halal. Jika tidak, maka makanan tersebut bisa menghilangkan pahala puasa dan tidak mendapatkan kesempurnaan puasa. Selain menghilangkan pahala puasa, berbuka dengan makanan haram bisa membuat seseorang akan merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, sehingga akan dengan mudah meninggalkannya, sehingga akan merasa ringan meninggalkan ibadah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Oleh karenanya, orang-orang yang merasa malas beribadah pada bulan Ramadan atau bulan-bulan di luar Ramadan perlu introspeksi kembali, perlu mengoreksi diri kembali terhadap makanan yang dimakan saat buka puasa atau makanan yang dimakan di saat-saat yang lainnya di luar buka puasa. Ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan selain dikenal sebagai bulan puasa juga masyhur dengan sebutan bulan Al-Quran, sebab diyakini pada bulan ini bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara langsung, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap oleh malaikat Jibril sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Karena disebut bulan Al-Quran, maka sangat dianjurkan bagi semua umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Semua itu dilakukan tidak lain kecuali agar bisa meraih kesempurnaan puasa selama 1 bulan Ramadan. Yang kedelapan, meningkatkan ketakwaan. Dari beberapa penjelasan di atas, ada juga yang tidak kalah penting untuk diusahakan, yaitu peningkatan dan konsistensi ibadah selama bulan Ramadan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin akhir yang ke-8 ini merupakan representasi di balik adanya syariat puasa, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Poin terakhirnya adalah
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan kata lain, bulan Ramadan seharusnya tidak saja diartikan sebagai bulan puasa, yang di dalamnya hanya fokus berpuasa dan melupakan ibadah-ibadah lainnya. Tentu tidak demikian. Sebab pada bulan ini Allah melipat gandakan semua amal ibadah dan amal kebajikan yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karenanya, sudah saatnya meningkatkan semua ibadah pada bulan yang mulia ini. Jamaah Kultu Mata Wali Hafidhukumullah, demikian 8 ketentuan untuk meraih kesempurnaan puasa selama bulan Ramadan menurut Syekh Muhyiddin Mistu dalam kitab As-Shaumu Fiqhuhu wa Asroruhu. Dengan mengetahuinya, semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan yang sangat mulia dan agung ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali, Kultum Mata Wali, berkah, manfaat, maslahah.